advokat-advokat liar, pengacara-pengacara liar yang nggak jelas, yang tidak dicari di kantornya, nggak jelas kantornya di mana, ya, yang jelas tidak jelas kantornya di mana, tapi mereka pakai modus mendukung NP, mencari perhatian, nyerang kita, akhirnya dipanggil. Nah, begitu dipanggil, begitu dikasih ring 1, ring 2, 3, 2 malu, mundur jadi pengacara donatur atau dari mana, ya. Nah, saya memperhatikan dan saya mencatat, ya, baik dari teman yang kita kenal maupun pengacara-pengacara menurut saya, ada yang pengacara Tarzan, ada yang Bu Cherry sendiri, ada yang mantan narapidana yang ngomongnya macam-macam, ya, sehingga kita melihat mereka men-trade dengan cara merekayasa mengumpulkan satu sosok yang saya katakan itu adalah hoax, fitnah, dan merupakan hanya rekayasa. Kalau seorang pengacara yang benar, kalau ada yang mengaku pernah dilaporkan oleh Farhad, kemudian dipanggil polisi, kemudian menggugurkan kandungannya, bukan langsung kami siap akan membela, melawan Farhad, menjadikan ini saatnya Farhad kita hancurkan, tidak seperti itu. Kalau pengacara bilang, kamu siapa? Kamu donatur, mana sumbanganmu, bukti sumbanganmu mana? Nah, ini berapa? 7.000 perak, 10.000 perak, atau 1 juta atau 100 juta. Kemudian mana laporannya Farhad Abbas? Sampai sekarang satu orang donatur pun yang mengatakan berani minta uang kembali pun tidak ada. Jadi saya anggap tidak ada. Bagaimana itu laporan ada? Dan itu merupakan satu bentuk rekayasa keji, fitnah yang sengaja dibentuk oleh lawyer yang tidak ada kantornya, pengacara-pengacara yang tidak ada izin dan tidak pernah ikut kode etik advokat. Rata-rata mereka ini nggak jelas. Lihat aja penampilannya. Dari pengacara itu kelihatan, dari bajunya, penampilannya, gayanya kelihatan. Dari otaknya dan rekam jejak dia mengadili sama beracara dengan siapa. Tapi kalau ini pengacara-pengacara TikTok, bukan pengacara kayak kami ini, pengacara taktik, ya, yang pakai otak dan banyak intrik maupun banyak otak inisiatif, ya. Kemudian beberapa selebriti terpengaruh dan mengatakan akan di belakang menghadap Farhad. Apa sih kalian ini? Bayangkan kalau kalian sudah menyumbang dan memberi sumbangan, menyatakan bahwa yang nama Salsabila itu adalah benar, ternyata itu hoax, itu bodong. Berarti kalian semua ini bodong semua, dibodoh-bodohin orang, ya. Oleh karena itu saya katakan yang itu namanya hoax action itu admin, ya, menjadi catatan kita, sudah kita laporkan. Kita laporin sampai lu mewek-mewek, ya. Kamu adalah admin formal yang menurut saya penjahat yang tidak punya dasar dan hanya membuat fitnah itu kalian kelola tanpa ingin mencari tahu, jelas-jelas menyebut nama saya gitu, dan itu kan tidak benar, ya. Oleh karena itu kita akan lawan, dan ini hanya ingin memancing-mancing supaya donatur yang dilaporkan Farhad jahat, supaya mereka dikasih kuasa. Ini yang terjadi saat ini. Nah, jadi ini adalah menurut saya adalah pengacara-pengacara ilegal, pengacara yang mencari-cari. Mana ada pengacara awal yang membela Novi, kemudian mundur membela donatur, kemudian berlawanan, kan aneh. Ya, udah deh. Dan mereka ini udah kita laporkan semua, termasuk satu orang itu ada kita laporkan. Dan ini menyusul beberapa orang yang kita laporkan, ya. Nanti mereka itu akan nangis-nangis. Tidak akan ada, nggak bisa. Kalau mengenai laporan saya ke Pradi, ini juga dilaporkan oleh orang lawyer tidak berpengalaman, ya. Apa yang tidak berpengalaman tuh? Emang kenapa? Emang lu siapa? Ya, emang siapa? Saya tidak melaporkan para pidana. Ya, kalau pidana nggak bisa juga. Emang gua ngejek siapa? Emang yang rambut kuning di Indonesia ini ada berapa? Yang setan di Indonesia ada siapa? Apakah kalian merasa setan? Merasa Gondorowo? Merasa rambut Bu Cherry? Merasa begitu? Ya, ya udahlah. Yang begini-begini menurut saya lapor itu nggak akan ditanggapi oleh Pradi, ya. Yang lapor saya bukan anggota Pradi. Ya, nggak jelas juga. Berarti nggak bakalan terima gitu ya, Bang? Ya, itu hanya datang mempermalukan. Lagian juga kalian ngapain mau pergi ikut syuting mereka itu? Ya, udah deh. Saya lebih hormat sama tukang parkir daripada orang yang tukang yang mau mencari perhatian dengan modal berani doang, termasuk
UMKM itu, UMKM yang modal berani doang untuk menjelek-jelekin Farhad Abbas, ya. Kalau mau panggil ke Indianya, lu kumpulin, jelaskan bagaimana. Dia aja mengatakan pertama, dia bebas bukan karena uang investasi, karena uang pembelian slot. Udah jelas kan? Berarti kan mereka tidak ada investasi. Alhamdulillah yang ikut ini adalah orang-orang yang modal stres doang, yang cuma berani doang, modal berani. Bukan orang yang punya landasan hukum yang kuat, punya bukti yang kuat, ya. Oke. Bang Densu juga katanya mau melindungi donatur jika dilaporkan artinya donatur ke polisi. Kali ya pakai otak, jangan pakai otot. Ntar kalau boneka patung pohon juga curhat, nanti dia ngomong, ujung-ujungnya nyerang saya. Akhirnya orang jengkel sama saya. Kesannya saya ini ngelaporin pohon, ngelaporin angin, ngelaporin hujan. Pembelanya adalah semua. Mana ada pengacara bisa dikasih kuasa sama pohon, sama angin, sama hujan? Kan tidak mungkin. Apalagi namanya Sesabila itu. Sesabila sini. Kalau ada oknum nama Sesabila yang pernah saya laporkan taruhan, 1 triliun taruhannya, ya. Kalau saya pernah melaporkan oknum itu dan orang itu dipanggil polisi, kemudian gara-gara saya dia keguguran kandungan, ya, catat ya. Mulai saat ini, ya, kalau orang itu ada suruh nongol sama saya, tunjukin suratnya, tunjukin laporan saya. Kalau nggak ada berarti kena hoax semua, kena prank semua nih orang-orang yang tidak, yang pengangguran atau yang kurang kerjaan, yang punya tidak kepedulian tapi salah alamat, ya. Itu aja, simpel kok, seluruh harta. Kalau perlu gua telanjang pulang, gua keliling, gua gundulin ke rambut gue yang gondrong keren ini. Kalau misalnya gua bohong, oke? Siap. Bang, soal perdamaian besok gimana, Bang? Perdamaian besok gimana, Bang? Perdamaian besok ya, biasa dia kirim surat mau damai, ya gua undang. Inilah kita pertimbangkan, apakah kita yang maunya kita undang yang ada legalitas, apakah kita undang di ring 1, ring 2, ring 3, ya kan? Atau kita undang di ring 7, ya kita nggak ngerti kan? Bang, yang kita kemarin itu kan kabarnya ya Tuhan itu ternyata kan kemarin yang masuk di masyarakat karena hujan dan akhirnya Nggak ada. Itu alasan dia memang ada nyerang kok, mempermalukan, ada TikToknya semua.